وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam majelis di bulan Rajab ini, insyaallah Masjid At-Taubah menyelenggarakan kegiatan kajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi kita akan jumpai. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah hingga masjid senantiasa dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang telah mendapat nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan generasi-generasi setelahnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai kegiatan kajian, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan baca umul kitab bersama-sama menghati oleh niat salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya mari kita perdengarkan bersama-sama bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdullah Sukirman kepada Abdullah Sukirman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagunkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada penasihat yang telah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menambah keimanan kita bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kajian spesial menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah oleh Ustadz Ali Akbar. Karena beliau sudah hadir, kami persilakan beliau untuk mengambil tempat. Insyaallah sebelum zuhur bisa diakhiri, sekaligus kami mohon untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah.
Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada diri kami, diri para jamaah Masjid At-Taubah ini ya Allah, serta kepada segenap saudara kami muslimin muslimat, anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya Allah. Terimalah amal kebaikan kami dan mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah, serta segenap para pemirsa yang menyaksikan kajian ini melalui Instagram Masjid At-Taubah. Yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu yang membuka ruang dan memberi kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari Ahad yang mulia, dan setiap saat atau setiap hari merupakan hari yang mulia selama kita mengisi hari-hari tersebut dengan kebaikan. Maka alhamdulillah pada hari Ahad yang mulia, tepat pada tanggal 7 Rajab 1444 Hijriah ini, alhamdulillah Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua di satu masjid yang diberi nama dengan Masjid At-Taubah. Maka sebagaimana nama Masjid At-Taubah ini, diharapkan kita atau para jamaahnya adalah termasuk golongan yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau bicara tentang istilah taubat ini, itu seringkali memori di masa lalu itu tertuju pada satu momentum di saat masih kecil, di mana saat itu almarhum ayah saya, yaitu Muhammad Ali bin Agil, itu memimpin pelaksanaan sholat tarawih di musola sederhana di kampung daerah Tongan. Mungkin kalau asli Malang, sendiri muslim ini tahu daerah Tongan dekat Tembong Arab sana. Di situ ketika selesai sholat tarawih, ya, di kampung kami sholat tarawihnya 8 rakaat. Dan yang 20 betul, yang 8 juga betul. Yang gak betul kalau nggak tarawih itu. Nah, para jamaah ketika selesai sholat tarawih sebelum witir, tradisi kami yaitu membaca qasidah, yang berisi sholawat atau munajat. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan seperti nama Masjid At-Taubah ini. Ya tawattub alaina, ya tawattub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya taubat, taubat itu dari akar kata yang sama, taubat.
tawwab, taibun, taibuna, taba yatubu, tubu ilallah, itu akar kata yang sama. Ya tawwab, tub alaina, wahai yang maha menerima taubat, tub alaina, berilah kami kesempatan untuk bertaubat, terimalah taubat kami, warhamna wandur ilaina, kasihilah kami, sayangilah kami, rahmatilah kami, dan pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu. Ini adalah sebuah qasidah yang disusun oleh salah seorang imam besar di masanya, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penyusun sebuah susunan zikir yang diberi nama Zikir Ratib Al-Haddad. Ya, isinya juga sama kok, seperti halnya kalau panjenengan misalnya baca zikir pagi dan sore yang disusun oleh Al-Imam Hasan Al-Banna misalnya. Isinya 11-12 dengan Ratibul Haddad. Hanya saja yang satu disusun oleh Imam Hasan Al-Banna, yang Ratib Al-Haddad ini disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki hari ke-7 dari bulan Rajab 1444 Hijrah. Nah, 1444 yang disingkat seperti itu. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini tentu insya Allah banyak di antara panjenengan ini yang sudah banyak mengerti atau menyelami seluk-beluk keutamaan dari bulan Rajab. Sebagaimana yang sudah jamak kita ketahui bahwa bulan Rajab ini termasuk satu dari 4 bulan mulia yang berada di pertengahan. Kalau diibaratkan itu seperti sepak bola dunia atau seperti World Cup di Qatar kemarin, ini Rajab ini wasitnya yang berada di tengah-tengah karena berada pada urutan yang ke-7 dalam kalender Hijrah. Sementara bulan-bulan mulia yang 3 yang lain itu datangnya secara berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Lalu bulan Rajab datang secara terpisah, berada pada urutan yang ke-7. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu memasuki bulan Rajab, itu beliau banyak berdoa, beribadah, dan juga melakukan amal-amal mulia yang lain. Di antara doa Nabi yang insya Allah panjenengan sudah hafal di luar kepala adalah doa yang berisi 2 permohonan. Yang pertama, minta kepada Allah berkah. Yang kedua, minta kepada Allah agar kita diperjumpakan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doanya, kalau di musola-musola kampung itu biasanya didendangkan dengan sejumlah nada. Misalnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, duhai Allah, barik, berilah kami berkah. Coba para jamaah, berapa kali kita melakukan sejumlah aktivitas yang sebelumnya diawali dengan doa minta barokah. Contohnya, mau makan, doanya minta barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami berkah di dalam rezeki yang Engkau berikan ini ya Allah, dan lindungi kami dari azab dan siksa api neraka. Minta barokah. Lalu ketika misalnya ibu bapak diundang acara hajatan pernikahan, bukan sekadar burung gitu Pak, tapi eman-eman. Kalau misalnya sohibul bed, itu cuma ngarep-ngarep bumbunya orang, eman-eman. Karena lebih penting itu adalah apa? Doanya. Sebab ketika akad nikah itu dilaksanakan, gemuruh malaikat itu datang bergemuruh mendoakan acara tersebut. Maka
Makanya kalau ada hajatan pernikahan, jangan kita itu melakukan hal yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Kalau ditanya, Pak, Bu, sampean ngadakan pernikahan ya, dengan sholawatan dan sebagainya, apa tujuannya? Ya supaya sakinah mawaddah warahmah bagus. Tapi terkadang acaranya ini terkadang juga harus bagus juga, caranya harus bagus. Bikin acara pernikahan kalau bisa laki dan perempuan dipisah. Ya, kalaupun kemudian ada makan apa itu lalu prasmanan ya prasmanan gitu, disediakan tempat duduk sehingga kita tetap sebagai manusia, bukan koyok ipas. Sapi makannya ngambil ngatur, ini ngatur. Padahal Rasulullah kanjeng Nabi ngajarin apa? Makan minum dalam keadaan duduk. Ya, kemudian kalau salaman, laki perempuan yang bukan mahram ya ojo salaman. Ya, walaupun tapi kan ustazah saya. Tapi ini kan ustaz saya. Hatta dia ustaz atau ustazahnya kita, kalau sudah balik bukan mahram, ya cukup hanya seperti ini saja. Tidak usah lagi salaman. Apalagi para jamaah pingin sakinah, pingin mawadah, pingin warahmah, disuguhi banyu londo. Banyu londo ini sing sering kok di TV lho banyu londo ini. Banyu londo, banyu geni, khomer, ya kan? Miras. Ini luar biasa, ini terjadi banyak dalam berbagai tempat, di berbagai tempat. Maka para jamaah kalau kita mengadakan sebuah acara pernikahan, Nabi mengajarkan doa yang oleh Maher Zain itu didendangkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Semoga Allah memberkati engkau, semoga Allah memberikan berkah untukmu, memberikan berkah atasmu berdua, wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam naungan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali doanya, dan doa pernikahan ini juga berisi barokah. Lalu apalagi minta barokah bagi yang sholat subuhnya pakai kunut misalnya. Di situ juga ada minta kepada Allah barokah. Di antaranya apa doa kunut? Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berilah kami berkah di setiap anugerah yang Engkau haturkan kepada kami. Intinya adalah Rasulullah SAW dan juga agama kita, agama Islam ini banyak memotivasi kepada kita semua untuk jangan meminta kepada Allah itu sekadar banyak, entah banyak anak, banyak materi dan banyak yang lain, tapi jangan lupa minta kepada Allah sesuatu yang Allah berikan itu adalah mengandung keberkahan. Apa sih berkah itu? Dalam doa tadi Rasulullah mengatakan, ya Allah, beri kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Barokah itu, para ibu bapak yang Allah rahmati, itu secara bahasa tumbuh dan berkembang. Az-ziyadah wan nama, ya, bertambah, wan nama, berkembang. Secara istilah barokah itu adalah ziyadatul khair minallah, tambahan kebaikan dari Allah Ta'ala. Saya kasih gampangnya itu, mudahnya itu gambar seperti ini. Para jamaah rahimahullah, sesuatu yang diberi barokah, sesuatu itu sedikit, maka karena diberi barokah berubah menjadi banyak. Ya, itu namanya barokah. Sementara kalau sesuatu itu banyak dan dikasih barokah oleh Allah Ta'ala, maka yang banyak itu akan mengandung manfaat untuk umat manusia. Itu namanya barokah. Nah, para jamaah hafizahumullah, kita bisa melihat dari contoh yang sederhana. Kita punya kendaraan, kendaraan sepeda motor misalnya. Sama sih dari kita yang punya sepeda motor, hampir rata-rata satu rumah itu satu minimal satu sepeda motor. Tapi kalau punya anak, anaknya sudah dewasa, sekolah sebagainya, mungkin juga diberikan sepeda motor barangkali. Nah,
Tapi nggak semua sepeda motor itu barokah. Sepeda motor yang barokah itu sepeda motor sing digawe yang digawe itu pasti. Ya, suami yang digawe gawe sepeda motor. Berarti ini tandanya sepeda motor yang dibeli barokah. Kenapa? Karena dia digunakan oleh sosok suami yang bertanggung jawab menjemput rezeki guna menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Ternyata para jamaah gak hanya menyambut gawe, selesai kerja rapi-rapi siap-siap maghrib isya jamaah di Masjid At-Taubah. Oh, dengar pengajian, ada majelis maulid Ridwan, ada majelis maulid Riyadhul Jannah, ada majelis itu, majelis taklim kajian-kajian keislaman di Masjid An-Nur, Jagalan sana belakangnya kayu misalnya. Dia ajak sepeda motornya ini, dia dia gunakan, bahkan dia mengajak temannya. Ini berarti tanda benda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ibu bapak rahimahullah, kita jangan sekadar minta banyak tapi lupa juga kepada Allah meminta untuk mendapatkan barokah. Karena sesuatu yang sedikit akan berubah menjadi banyak, yang banyak akan bermanfaat jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimahullah, di sini kami Al-Faqir akan menyampaikan sejumlah amalan yang terkait tentang bagaimana cara kita mengisi bulan Rajab seperti yang diamalkan oleh Muslim bin Thaha As-Sagaf. Ketika beliau menghubungi Al-Faqir, saat itu beliau bilang ini temanya adalah tentang menyambut dan mengisi bulan Rajab. Di sini saya menyusun ya. Di sini saya mendapatkan dokumen dari Ar-Rabithah Al-Alamiyah, yaitu sebuah organisasi yang menaungi para habaib di tanah air. Dalam beberapa waktu yang lalu, Rabithah Alamiyah itu merilis sejumlah amalan yang berisi zikir, munajat dan doa kepada Allah sebagai pembimbing bagi umat untuk mengisi bulan Rajab. Karena Rajab ini adalah bulan bercocok tanam. Bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban nanti bulan untuk merawat, mengairi dan seterusnya. Maka ketika Rajab dan Sya'ban kita cocoki, kita tanami, kita rawat, kita airi, maka insya Allah saat Ramadan kita akan mengunduh hasil yang terbaik dalam pandangan Allah berupa pahala dari sisinya Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para jamaah rahimahullah, amalannya itu walaupun sudah lewat ya, yaitu menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Sudah lewat, tapi tidak masalah, akan saya sampaikan. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, khamsu layali la yuwaddu fihinna du'a. Ada 5 malam ketika seseorang itu berdoa, di dalam 5 malam ini doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, awwal laila min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Kemarin jatuh kan siang ya, pada hari Ahad malam Senin. Ahad siangnya kan atau Ahad pagi ada haul di dalam hadis haul al-imamain, ya mungkin ada yang hadir di sini. Habib Muslim datang. Saya justru yang nggak datang saya karena macetnya luar biasa, jadi akhirnya urung datang. Saat mau datang tuh di mana-mana macet. Haul imamain, maka kemudian malam Seninnya itu sudah masuk malam pertama dari bulan Rajab. Nah ini para jamaah, kalau kita isi dengan doa kepada Allah, maka ini termasuk malam yang mustajab. Yang kedua yaitu walailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam pertengahan dari bulan Sya'ban, ya tanggal 14 Sya'ban. Malamnya
itu sudah masuk malam pertengahan Sya'ban. Contoh, besok tanggal 15 Sya'ban. Berarti nanti malam ini sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Ini termasuk malam yang mustajab. Gunakan untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik baca Al-Qur'an, membaca istighatsah, ratib, zikir dan lain sebagainya, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam Jumat. Mohon maaf para ibu bapak, saat-saat ini atau dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali konotasinya itu kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kamar, kasur dan sebagainya. Malam Jumat, malju disingkat dengan malju. Ada apa? Kok minum makan kurma, ambil jinten, persiapan malju ya? Iya. Padahal apa ini malam Jumat apa ini luar biasa? Baca Al-Kahfi, berbanyak membaca sholawat. Yang tahlilan silakan tahlilan, yang yasinan monggo yasinan, ya, dan sebagainya. Tapi konotasinya masyarakat kita, dan jangan-jangan kita pun termasuk yang selama ini juga sering membawa arus pemikiran bahwa malum itu terkait tentang masalah ini, masalah itu. Maka harus kita ubah mindset kita ini. Karena malum di sini itu adalah malam yang mulia. Ya, mau beraktivitas ibadah seperti itu silakan. Bahkan naudzubillah min dzalik, terkadang banyak orang yang kemudian menjajakan dirinya itu dengan mengatakan ayo mumpung malam Jumat, padahal malam yang mulia, tapi digunakan dengan kalimat untuk melakukan perbuatan di luar pernikahan. Naudzubillah min dzalik. Malam Jumat. Yang keempat, malam Lebaran. Nah, ini biasanya ibu-ibu sibuk nyiapno lontong gitu nih. Lontong, terus ketupat, ambil apa itu sayur itu? Saya ngambil opor, enggak apa sayur itu pakai apa jenis? Saya punya ibu juga bikin itu pakai manisa, iya Bu ya. Sayur manisa itu ya, sayur manisa, opor dan sebagainya. Enggak apa-apa, ibu silakan. Para bapak juga bantu istri menyiapkan lebaran, monggo silakan. Niatnya juga baik, insya Allah. Bukan berarti nggak boleh, enggak, silakan. Mau lebaran nyiapkan lontong, ketupat, sebagainya silakan. Niatnya kan insya Allah bagus. Apa? Niatkan untuk memberi nyambut tamu. Niatnya untuk membahagiakan keluarga. Oh pahala ini, idkhalus surur ala qalbil mu'min sadaqah kata Nabi. Nyenang hati wong beriman, pahalanya sudah. Apa silakan. Tapi ojo hanya semalaman hanya untuk gawe lontong. Ya sisakanlah, luangkanlah waktu mungkin setengah jam, mungkin 1 jam jelang subuh itu untuk kemudian berdoa beribadah, mumpung berada di malam yang baik, malam Idul Fitri. Yang terakhir malam Lebaran. Ini kalau tadi yang lontong-lontong itu jurusannya ibu-ibu, kalau itu akhirnya saya jurusannya nggak apa-apa, ya nyapno, wedus, ya sapi, kalau mana saya untung nggak mungkin ya nggak ada. Gajah, saya dengar. Jadi ayah bilang rasa kaos terus medeni ya. Kalau saudara Muhammad, ya macam-macam ya. Kambing, kemudian sapi atau bayi, macam-macam seperti itu. Apa jamaah? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya sekadar untuk meramaikan, tapi bukan udhiyah ya, sanes udhiyah. Sekadar untuk meramaikan nggak apa-apa. Saya belum bisa berkurban kambing karena kondisi ekonomi, tapi saya ingin meramaikan dengan menyembelih ayam. Nggak masalah. Cuma itu jangan diniati kurban, pasti batal, pasti nggak sah seperti itu. Tapi boleh sekadar untuk meramaikan. Para jamaah, silakan para bapak yang akan jadi panitia kurban, tapi yang keluarkanlah waktu ya malam Idul Adha itu untuk beribadah karena termasuk malam yang mustajab. Para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kata para ulama yang dirilis oleh Rabbi'ah Alawiyah ini adalah
istighfar pagi dan sore. Para ibu bapak, istighfar pagi dan sore. Kalimatnya adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kapan dibaca? Selepas subuh dan juga atau selepas maghrib atau kedua-duanya. Subuh dibaca maupun maghrib atau asar dibaca sebanyak 70 kali. Mau lebih, ya monggo silakan. Amalan ini bukan sesuatu hal yang wajib, bukan pula sesuatu yang sunnah, bukan. Tetapi amalan ini selaras dengan anjuran Allah, anjuran Nabi Muhammad bagi umatnya untuk banyak memohon ampun, istighfar kepada Allah. Nabi Muhammad itu, ibu bapak, berapa beliau istighfar sampai hari 70 sampai 100 kali. Baca istighfar 70 sampai 100 kali. Padahal kalau kita bertanya-tanya, apa Nabi Muhammad itu istighfar? Kan harus diampuni dosanya. Nah, justru itu. Justru Nabi Muhammad walaupun sudah diampuni, tapi beliau tidak merasa terbang tinggi, tidak lupa daratan, tetap tawadhu, tetap rendah hati, mohon ampun kepada Allah saben harinya 70-100 kali. Nah, ibu bapak, istighfar semacam ini itu sangat berfaedah, terutama untuk melancarkan hajat-hajat kita, tapi lebih utamanya untuk menggugurkan dosa kita. Dikisahkan kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah datang ke Basrah atau ke Baghdad seperti itu. Kemudian beliau kemalaman tidak mendapatkan tempat penginapan. Lalu ada seorang tukang pembuat roti itu menawarkan rumahnya untuk diinapi oleh Imam Ahmad. Tanpa diketahui kalau sosok yang dia tawarkan ini sosok ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan termasuk imam madhab yang keempat, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, biasanya madhab Hanbali ini banyak dianut oleh warga penduduk muslimin di kerajaan Arab Saudi sana, Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dipersilakan untuk menginaplah. Alhamdulillah dapat penginapan. Ya, maklum ya, dulu belum ada Redos, Traveloka dan sebagainya, sehingga kemudian beliau mendapatkan penginapan ini sesuatu anugerah yang sangat luar biasa. Setelah menginap atau saat menginap itulah beliau melihat adegan-adegan yang luar biasa, di mana si pembuat roti ini dalam berbagai aktivitasnya selalu maos istighfar. Kalau di kita apapun makannya, minumnya, bla bla bla. Ya. Kalau orang ini istilahnya di kita ini, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, zikirnya istighfar. Bawa tepung, ngerti ya, bawa tepung, mencampur adonan, membuat prosesnya dan sebagainya, selalu istighfar dengan berbagai sifat, berbagai lafaz, mungkin astagfirullah, mungkin rabbighfirli, mungkin Allahumma firli dan sebagainya, istighfar kepada Allah. Maka di akhir waktu, karena orang menginap dalam Islam itu adabnya menginap maksimal 3 hari. Lebih dari itu harus minta izin, dan bisa izinnya itu berlaku untuk 1 hari. Mau minta nginap lagi, izin lagi juga sama 1 hari. Jadi maksimal itu 3 hari, lebih dari itu setiap 1 hari sekali harus minta izin untuk boleh nggak untuk menginap. Kalau nggak boleh jangan marah. Sudah kasih izin sebelumnya untuk menginap 3 hari misalnya. Akhirnya para jamaah selesai menginap 3 hari, Imam Ahmad ini bertanya, Bapak, terima kasih ya, Anda sudah memberi tumpangan untuk minum saya, terima kasih. Tapi saya sangat heran, setiap aktivitasnya Anda ini Anda selalu membaca istighfar. Apa yang sudah Anda rasakan? Faedah apa yang sudah Anda dapatkan dari membaca istighfar? Maka kemudian Bapak pembuat tukang roti ini mengatakan, wahai Bapak, bahwa alhamdulillah mengamalkan istighfar ini suatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Di antaranya saya punya hajat,
Kalau saya istighfar ini dimudahkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Hal apapun juga. Tapi ada satu hajat saya yang belum kesampaian. Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Akhirnya apa jemaah? Maka Muhammad kaget ketika Bapak ini mengatakan kalimat seperti ini. Maka beliau kemudian mengatakan, Bapak, saya orangnya yang bernama Ahmad bin Hanbal. Kaget juga akhirnya dia dengan terharu memeluk Imam Ahmad bin Hanbal. Hajatnya yang belum kesampaian di saat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu bapak, hafizahullah, di antara amalnya Rajab itu istighfar pagi dan sore, membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya, yang artinya wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku. Paslah dengan nama Masjid At-Taubah, watub alayya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah melaksanakan pembacaan tasbih roja. Tasbih roja. Tasbih di sini ada 3 masa, 3 fase, 3 periode. Masing-masing dari tanggal 1 sampai 10 itu tasbihnya demikian, 11 sampai 20 tasbihnya demikian, 21 sampai 30 tasbihnya demikian. Dan masing-masing itu bisa dibaca yaitu 100 kali setiap hari sesuai dengan periodenya. Yang pertama yaitu membaca Subhanal Hayyil Qayyum. Subhanal Hayyil Qayyum. Maha suci Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri tanpa membutuhkan siapa saja. Subhanal Hayyil Qayyum. Dibaca selama tanggal 1 sampai 10 Rajab. Yang kedua yaitu dari tanggal 11 sampai 20 Rajab. Nah, sampai 20 Rajab ya. Kapan itu? Apa itu bacaannya? Bacaannya adalah Subhanallah Al-Ahad As-Samad. Subhanallah Al-Ahad As-Samad. Kalau disambung Subhanallahil Ahadis Samad. Ya. Yang artinya maha suci Allah yang maha tunggal, yang menjadi zat dibutuhkan oleh siapa saja dari makhluknya. As-Samad. Ini zikir yang kedua, tasbih Rajab. Yang berikutnya 11 sampai 21 sampai 30 Rajab, yaitu tasbihnya Subhanallah Ar-Rauf. Subhanallahil Rauf. Maha suci Allah yang maha pengasih. Nah, ibu bapak hafizahullah, sesungguhnya amal seperti ini adalah sesuatu yang sah-sah saja. Saya teringat amalannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika setiap kali sholat fajar, selesai sholat sunnah fajar sebelum subuh, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengamalkan amalan berdasarkan kreasi beliau sendiri, seperti itu. Dan amalnya tidak sesuatu yang mungkar, karena memang tidak berlawanan sedikit pun dengan akidah, dengan ibadah. Ya, apa coba artinya? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri tegak sendiri, birahmatika astaghfir, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu, misalnya. Tidak ada yang menyimpang, dan itu beliau amalkan. Juga dilanjutkan oleh muridnya yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, tidak 11-12 dengan hal seperti ini. Membaca Subhanallah, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanallahil Ahadis Samad. Yang ketiga Subhanallahil
Rauf. Nah, Ibu Bapak hafizahumullah, ini adalah tasbih roja. Yang keempat, ada tambahan lagi istighfar sore. Kalau yang tadi istighfar pagi dan sore, yang ini istighfar sore, yaitu dibaca antara waktu asar dan maghrib setiap hari di bulan Rajab. Yaitu ini agak panjang. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ghafarul dzunub, wassattarul uyub, taubat 'abdin zalimin, la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Monggo sarang-sarang ya kita baca. Saya karena kayaknya atau tahu ini ya. Ya, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ghaffarud dzunub, wasattarul uyub, taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushuran. Mohon izin saya terjemahkan. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan kecuali Dia, al-hayyul qayyum, Dia yang Maha hidup dan Dia yang Maha berdiri sendiri. Wa ghafarul dzunub, aku mohon ampun kepada Allah, Zat yang Maha mengampuni seluruh dosa. Wasattarul uyub, Zat yang Maha menutup semua aib. Taubat 'abdin zalimin, aku mohon ampun dan bertaubat seperti taubatnya seorang hamba yang penuh kezaliman kepada dirinya sendiri. La yamliku li nafsihi, hamba yang tidak punya kuasa ya, untuk dirinya di dalam menentukan manfaat, mudarat, kapan dia mati, sampai kapan dia hidup, dan nanti dia dibangkitkan di hari akhir. Itulah seorang hamba yang penuh dengan kezaliman, yang tak punya apa-apa. Maka dengan ini aku mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Begitulah kurang lebih arti dari istighfar sore ini. Para jamaah rahimakumullah, dikatakan di sini ya, siapa yang melazimi istighfar yang tadi sudah kita baca, maka Allah akan memerintahkan dua malaikat pencatat ya untuk menyobek catatan dosa dan kesalahan orang yang membacanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu para ibu bapak yang berikutnya, yang keberapa ini? Kelima ya. Kelima, membaca surat Al-Ikhlas. Ya, ini sebagian orang soleh mengatakan siapa yang membaca setiap hari pada bulan Rajab, yaitu surat Al-Ikhlas sekali, maka ia akan diberi pahala yang ukurannya tidak ada yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kalau memang hal ini adalah sesuatu yang jangan boleh meyakininya, maka tentu kalau kita baca Al-Quran secara umum, maka tentu akan jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau meninggal dunia, ada tiga yang akan mengikuti kita, ya kan? Karena qasidah itu kan, apa namanya? Ada qasidahnya juga, tapi saya lupa liriknya bisa jawab. Itu kan ada tiga hal yang mengikuti ketika kita meninggal dunia: keluarga, sebagian harta, dan amal, ya kan? Sebagian harta apa? Mungkin mobilnya dipakai buat apa? Buat nganter, ya, nganter pelayat ke bulan. Keranda, pakai keranda, itu kan harta. Keluarga mengiringi kan, mengiringi apa keluarga? Iringi, ya amalnya iringi juga. Tapi ketika sampai di kuburan sudah dimasukkan ke liang lahat, yang membersamai kita siapa? Amal. Keluarga, I love you full, mati tetap siapapun kita wafat, liang lahat, dia akan pergi meninggalkan kerja, ya akan pergi. Harta tidak akan ikut.
Tapi yang menemani kita adalah amal. Di sini dikatakan membaca surah Al-Ikhlas sekali bulan Rajab itu pahalanya tidak diketahui kecuali hanya Allah. Lebih-lebih kalau kita isi juga dengan membaca Al-Quran. Tadi subhanallah ya, kita punya majelis insyaallah barokah. Diawali dengan pembacaan Al-Fatihah, disusul dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, alhamdulillah, terbukti betul-betul saweran ini. Saweran ini ya. Saweran. Kalau kata biayanya, saweran itu sebelumnya awal mulanya itu kan orang bagi-bagi fulus. Itu kan tradisinya orang Sunda yang berlaksana. Orang Sunda itu kalau ada hajatan sebagai bentuk rasa gembira bersyukur kepada Allah, rezeki yang dia dimiliki itu dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang mungkin ya dilempar atau dikasih seperti itu. Tapi kan melalui pergeseran budaya kan, ya saweran itu kemudian digunakan untuk hal-hal yang acara-acara yang negatif kan, ya acara hajatan ini lagi-lagi nyambung dengan pernikahan ya. Acara hajatan pernikahan pingin samawa ngundang hal-hal seperti itu ya, dengan pakaian-pakaian yang menampakkan auratnya, terus ya lengkap dengan homernya, lalu dan dutan dan sebagainya, kemudian disamakan dengan itu, lalu pas orang korik atau korika juga disamakan. Kata Buya Yahya, sawerannya itu pada awalnya sesuatu yang baik, tapi caranya itu yang harus diperbaiki. Ya, masuk beliau pas ngaji nanti dengan apa namanya saweran kapan persiapan mungkin lagi nggak mau ojir mungkin ya, karena nggak mau ojir ya kan ya. Cuma kalau mau ojir pun juga nggak pantas beliau baca, tapi kayaknya seneng juga sih ya. Insya Allah enggak ya. Allah yang balas dengan sebaik-baiknya balasan. Nah, para jamaah hafizahumullah, jadi Al-Ikhlas seperti itu itu pahalanya tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Kemudian yang keenam ya, adalah ini saya singkat ya karena ini ada yang panjang, nggak mungkin waktu juga sudah mau habis. Zuhur jam 11 lebih 44. Kalau lagi. Ya, kemudian ini para jamaah membaca Sayyidul Istighfar. Ini ibu bapak insya Allah dengan sudah sering mengamalkan, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini luar biasa, raja istighfar, Sayyidul Istighfar. Aduh, Pak Ustaz lagi mulai nawar lagi, Pak Ustaz ketawa. Gak usah dihafalkan, ya, gak usah dihafalkan. Ini Al-Faqih pengalaman pribadi ya. Al-Faqih nggak pernah hafalkan ini, nggak pernah. Tapi dulu ketika di Ma'had, ya, di bawah bimbingan Syekh Abdullah bin Abdul ya, di dalam Tauhid sana, sumber sana di Jaya Ampel seputarannya UIN itu apa namanya? Itu kita disuruh baca Al-Wirdul Latif yang di antara isinya ini nggak pernah saya hafalkan, nggak pernah. Tapi karena saya dibaca hafal akhirnya. Jadi jalannya nggak usah nggak usah dihafal, baca saja ya, dibaca, sering dibaca, insya Allah tanpa sengaja dihafal akan hafal dengan sendirinya. Ini pengalaman pribadi. Jadi ibu bapak kok kita tawa-tawa salah ya, bocor istighfar yang pendek di monggo, tapi ya juga perlu dong. Ini rajanya istighfar kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu bapak terakhir adalah yaitu melaksanakan puasa di bulan Rajab. Ya, di sini perbanyak itu tidak harus 1 bulan penuh ya, karena kita mengetahui bahwa puasa yang wajib itu adalah puasa di bulan
Ramadan. Nah, tapi silakan ibu bapak mau berpuasa beberapa hari saja silakan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Intinya adalah puasa di bulan Rajab ini termasuk hal yang disunnahkan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau berjudul Al-Fatawa Al-Hadithiyah Al-Kubra. Beliau ini ulama besar ya, ahli fikih dan juga ahli hadis. Beliau mengatakan siapa yang mengingkari kesunahan puasa Rajab dengan asumsi bahwa hadisnya dhaif, maka dia sudah terjatuh di dalam kebodohan dan kesesatan. Karena walaupun hadisnya itu dhaif, tetapi untuk fadhail amal, keutamaan amal, hadis yang dhaif sekalipun itu bisa untuk diamalkan. Para jamaah rahimahullah, jadi berpuasa di bulan Rajab ini termasuk adalah hal yang dianjurkan untuk kita lakukan bagi yang mampu untuk melakukannya. Demikianlah para ibu, para bapak, jamaah rahimahullah, amalan-amalan di bulan Rajab. Jadi saya mohon maaf ini karena tadi MC-nya mengatakan persiapan menyambut Ramadan. Ternyata kok isi kontennya, konten materi saya justru tentang amalan di bulan Rajab. Tapi insya Allah tidak menjadi suatu persoalan. Kenapa? Karena memang Rajab sampai Ramadan ini menjadi rentetan dan runtutan dalam proses meraih ridhonya Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi di awal, Rajab bulan bercocok tanam, artinya beramal baik, lebih beramal baik. Pas Sa'bannya itu merawat, mengairi, memberi pupuk dari amal-amal yang sudah kita lakukan, maka nanti di bulan Ramadan kita akan memanen. Sebagaimana kita menanam, begitulah kita akan mendapatkan hasilnya. Kita menanam buah durian, maka saat panen yang buah juga buah durian. Kita memanen amal kebaikan, maka buahnya juga kebaikan. Amal keburukan yang kita tanam, maka keburukan juga yang akan kita panen. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikianlah ibu dan bapak jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah taubatnya senantiasa diterima oleh Allah. Ya, apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga ibu bapak senantiasa bahagia, senantiasa sehat walafiat, selamat beserta anak cucunya, beserta semua anggota keluarganya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah di dunia sampai kelak di akhirat. Terima kasih kepada panitia, kepada takmir, kepada para jamaah yang sudah memberi waktu untuk kita berbagi ilmu, yang sudah memberi waktu kepada Al-Fakir untuk bisa silaturahmi dengan panjenengan, ya, yang mana saya pada hari Jumat kemarin saya cerita kepada MC tadi saat di bawah, saya cerita pas saya berangkat ngimami sholat Jumat di masjid dan Jalan Sorjo sana, Sorjo Waru sana, itu saya sekaligus survei, ya, survei Masjid At-Taubah. Kok katanya Bulur? Saya itu Bulur itu ya pasar Bulur itu, tahunya gitu. Setahu saya nggak ada nama Masjid At-Taubah di Bulur itu, adanya Masjid apa macam itu ya. Akhirnya saya terjemah, alhamdulillah dapat, lalu saya lanjutkan ke masjid tempat jadwal Jumatan. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا وعن بابك فلا تطردنا واختم بالصالحات اعمالنا واجرنا يا ارحم الراحمين. اللهم الطف بنا والمسلمين. اللهم فرج علينا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا شافي انت الشافي اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما ولا الما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول.